Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nisha Walita, NIM 200351100031, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem perairan sungai. Saya akan membahas 4 poin tersebut. Yang pertama, pengertian ekosistem sungai. Kedua, ciri-ciri ekosistem sungai. Ketiga, komponen ekosistem sungai. Dan yang keempat, manfaat ekosistem sungai. Masuk poin yang pertama, yaitu pengertian ekosistem sungai. Ekosistem sungai merupakan habitat bagi organisme akuatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Organisme akuatik tersebut diantaranya tumbuhan air, plankton, perifiton, bentos, ikan, serangga air, dan lain-lain. Kemudian ada ciri-ciri ekosistem sungai. Setiap jenis ekosistem di bumi ini mempunyai ciri-ciri atau karakteristiknya masing-masing. Beberapa ciri atau karakteristik utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai antara lain: adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke arah hilir. Terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. Adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus, dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga binatang yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air. Adapun untuk kondisi ekosistem sungai. Yang pertama ada aliran air. Aliran air merupakan faktor utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai dan merupakan pembeda dari ekosistem lainnya. Kemudian cahaya. Cahaya ini berperan sebagai penyedia energi untuk melakukan proses fotosintesis oleh berbagai organisme autotrof yang berperan sebagai produsen di ekosistem sungai tersebut. Kemudian suhu. Suhu merupakan salah satu komponen abiotik yang dimiliki oleh suatu ekosistem. Kemudian substrat. Substrat merupakan bagian permukaan tempat berbagai organisme hidup. Kemudian bakteri. Bakteri ini mempunyai peranan yang penting dalam proses daur ulang energi. Kemudian kimia air. Ekosistem sungai tidak terlepas dari yang namanya kondisi kimia pada air. Pada ekosistem sungai ini, kondisi kimianya sangat bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tanaman atau flora. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang dapat digunakan untuk bahan bakar aktivitas organisme. Kemudian ikan. Ikan merupakan binatang yang banyak kita temui di ekosistem sungai. Kemudian invertebrata. Binatang invertebrata atau tidak bertulang belakang merupakan binatang yang banyak kita temui di ekosistem sungai ini. Kemudian yang terakhir ada burung. Selain binatang-binatang air, ekosistem sungai juga dihuni oleh beberapa binatang darat, seperti burung. Kemudian, komponen ekosistem sungai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ekosistem adalah suatu interaksi yang melibatkan makhluk hidup dengan lingkungannya. Hal ini berarti ekosistem meliputi interaksi komponen biotik dan juga komponen abiotik. Untuk komponen biotik tersendiri merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun binatang. Contoh, ganggang, angklung liar, enceng gondok, lumut, dan lain sebagainya. Untuk binatang, contohnya siput, keong, remis, kerang, udang, ular, serangga, dan lain sebagainya, fitoplankton, zooplankton, serta organisme lainnya. Kemudian, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang berbentuk benda-benda tak hidup. Namun, meski benda-benda tersebut tak hidup, keberadaannya, benda-benda tersebut tetap berpengaruh terhadap kelangsungan hidup komponen biotik yang ada di ekosistem tersebut. Beberapa komponen abiotik yang berada di ekosistem sungai antara lain batu, suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Kemudian, manfaat ekosistem sungai.
Semua jenis ekosistem mempunyai fungsinya masing-masing, demikian pula dengan ekosistem sungai ini. Ekosistem sungai mempunyai beberapa manfaat yang sangat penting bagi kita semua. Beberapa manfaat sungai yang akan kita peroleh dari ekosistem sungai adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber air tawar. Sungai menyediakan banyak sekali air tawar yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Manusia memerlukan air tawar dalam jumlah yang banyak untuk mencukupi segala macam kebutuhan, seperti minum, memasak, mencuci, hingga kebutuhan untuk industri. Kemudian yang kedua, tempat yang mudah dan murah untuk membuang limbah yang bersifat tersier. Yang ketiga, sebagai tempat hidup bagi banyak makhluk hidup yang ada di bumi. Dan yang keempat, berperan sebagai bottleneck dalam siklus hidrologi yang ada di bumi. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.